Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Mari sebelum kita masuk ke ibadah raya kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Bapak sampai kami datang ke sini untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapak. Ya Bapak, biarlah kami hari ini menyenangkan hati-Mu Bapak lewat nyanyian dan pujian dan sorak-sorai kami Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Yesus, kau Allah
lagi. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu terbukti kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Pujian ini hidupku terus selamanya. Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau-lah aku yang setia yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Kami akan setia kepadamu, Yesus. Terima kasih melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau-lah aku yang setia untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau-lah aku yang setia. Yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada
Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah yang setia, yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Terima kasih Bapak atas banyak tangan selama ini Bapak. Kau sangat setia bagi kami Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita akan memuliakan nama Dia lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan
percaya Tuhan, apapun yang hari ini kami hadapi, Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan yang berperang bagi kami, dan kami akan menerima kemenangan itu dengan iman. Terima kasih Tuhan, berbicara lewat firman-Mu, supaya kami tetap berjalan di dalam hidup yang berkemenangan. Kami tidak mau dikalahkan lagi, kami tidak mau jatuh lagi, tapi kami mau terus bangkit bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak muda kami yang sudah melayani hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan jawaban. Masa depan mereka indah di tangan Tuhan. Terus Tuhan pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Hingga mereka menjadi generasi anak panah yang siap diluncurkan mencapai pada sasarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat anak muda kita yang sudah melayani. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, masuk bulan Agustus, masuk bulan kemerdekaan. Ya. Sebab itu saya mau sampaikan kebenaran tentang kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati itu sebetulnya kita bebas dari belenggu, terikat oleh kasih. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, definisi merdeka itu apa sih saudara? Ya, ada dua. Yang pertama ya tentang definisi merdeka secara fisik. Kemerdekaan secara fisik itu 17 buat bangsa kita 17 Agustus 1945. Kita tidak lagi dijajah, kita tidak lagi di bawah kekuasaan bangsa lain. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Itu kebebasan secara fisik. Iya, masa penjajahan atau masa kolonialisme sepertinya hari-hari ini sudah gak ada lagi. Ya, kita sudah tidak dijajah, tidak ada satu bangsa pun yang dibawa penjajahan lagi. Hanya sekedar ketegangan-ketegangan politik biasa, ya. Tetapi ada definisi kemerdekaan lain, yaitu merdeka secara rohani. Nah, ini yang belum semua orang mengalami kemerdekaan secara rohani. Dia bebas memutuskan apa saja dalam hidupnya, tapi ada bagian-bagian tertentu dalam hidupnya yang terbelenggu. Masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, masih ada tekanan yang begitu berat, ya. Masih ada sesuatu yang membuat dia tidak leluasa, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di masyarakat modern ada masalah, ya. Masalah di antara masyarakat modern itu masih banyak manusia modern yang terjajah oleh ekspektasi sosial. Orang berlomba-lomba untuk tampil sempurna, ya. Para wanita berusaha untuk tampil glowing. Dulu waktu saya SMA nggak ada tuh klinik kecantikan, nggak ada. Sekarang klinik kecantikan, wah menjamur di mana-mana. Semua pingin cantik, semua pingin glowing. Sehingga berbagai treatment yang biayanya jutaan pun dilakukan. Ada yang namanya wajah disetrika. Saya nggak tahu. Tahu saya kalau wajah disetrika ya melepuh gitu ya. Wajah disetrika, ditarik supaya kerutannya hilang, sulam, alis, ini segala macam. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu sebetulnya apa? Terjajah oleh ekspektasi sosial. Secara sosial pingin dilihat wah, pingin dilihat hebat, pingin dilihat cantik. Nggak mau kalah dengan artis. Dia aja bisa, kok saya nggak bisa? Saya juga punya duit, saya mau bikin muka saya kayak dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah itu kondisi jiwa yang terjajah? Ya, ada satu tuntutan untuk mencapai sesuatu, satu tingkat sosial tertentu. Ya. Makanya nggak heran hari-hari ini ada satu budaya, ada satu tradisi, ada satu ritual. Kalau makan di restoran difoto dulu, dan semua karyawan kafe atau restoran harus punya keterampilan fotografi. Kalau enggak dimarahin sama customer, jangan ke situ, nggak bisa, dipoto kena kakinya doang gitu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dan ini menjadi sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa di zaman sekarang.
orang terjajah oleh ekspektasi rohani, pingin punya status sosial yang tinggi, pingin tidak diremehkan orang. Nah, kalau postingannya makannya di restoran yang mewah, jalan-jalannya ke luar negeri, oh nggak diremehkan, nggak dianggap orang miskin. Wah, ini udah kaya, wah udah naik status sosialnya. Dan itu tanpa sadar menjajah kita. Akhirnya jatuhlah kita dalam tekanan hedonisme. Jadi hidup ini ya untuk cari kenyamanan, untuk cari yang begitu-begitu, sehingga mengorbankan yang lain, ya kan, kebutuhan-kebutuhan yang lain kepending gara-gara untuk ingin dapat pengakuan sosial. Ada lagi yang terjajah oleh kebiasaan buruk. Ya, apa itu kebiasaan buruk? Ya saudara tahu lah, yang buruk-buruk itu. Kita terjajah, kita tidak bisa bebas dengan kebiasaan buruk itu. Ya. Makanya saya sempat berpikir apa ibadah kita majukan jam 6 pagi ya. Yang punya kebiasaan bangun siang itu, wah perjuangan banget itu. Perjuangan banget. Kita waktu zaman pandemi kan kita pernah ibadah 2 kali, Bapak Ibu ingat ya? Jam berapa? Jam 6 sama jam 9 gitu ya. Nah, yang jam 6 cuma 2 keluarga kami mau keluarga Pak Agus saja. Berdua. Jadi WL-nya ganti-gantian gitu. Jadi saudara, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain yang tanpa sadar kita nggak bisa lepaskan. Berarti kan itu terjajah. Contohnya, merokok. Ya memang nggak ada ayatnya di Alkitab dilarang merokok, itu ayatnya di pom bensin. Di pom bensin sama rumah sakit ya. Ya ayatnya ya. Di rumah sakit dilarang merokok, di pom bensin. Ya. Di gereja nggak ditempel tuh dilarang merokok, ya kan? Tapi coba saudara pikir, itu apakah kebiasaan baik atau buruk? Buruk. Di bungkus rokok aja ada tulisannya, ya kan? Cuma pemerintah kita nggak berani radikal, nggak berani mengambil satu langkah tegas, tutup semua pabrik rokok, ya kan? Alihkan pabrik rokok jadi EBG gitu ya. Saudara yang dikasih tahu, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita susah lepas. Ada lagi kebiasaan buruk yang lain apa? Ada orang yang punya kebiasaan buruknya itu berbohong. Jadi kalau nggak berbohong itu migrain, kepalanya pusing sebelah. Jadi harus bohong. Ada orang lagi yang kebiasaan buruknya ngomongnya besar, menyombongkan diri. Jadi kalau nggak menyombongkan diri, nggak membanggakan diri, waduh perutnya mules sekali. Jadi tiap hari dia harus lakukan itu. Nah, bukankah kondisi-kondisi seperti itu adalah kondisi-kondisi manusia masih terjajah? Dijajah, kita nggak bisa bebas. Yang lebih parah lagi yang nggak kelihatan, kita terjajah oleh sakit hati, terjajah oleh hati yang tidak mau mengampuni. Itu menyiksa banget, saudara. Menyiksa banget. Ketemu orangnya, lagi makan di lapo, ketemu orangnya duduk di meja depan, wah itu babi panggang udah rasa kayak tempe goreng karena lihat si orang itu. Menyiksa. Ya memang penjajahan apapun bentuknya itu menyiksa dan menyengsarakan. Ya, penjajahan karena hedonisme, karena ingin hidup mewah, menyiksa. Menyiksa apa? Yang nggak mau harus cari duit lebih, ya kan? Cari duit nggak bisa, mendapat uang lebih secara jujur nggak bisa, akhirnya korupsi. Saudara, ada lagi ya, ada orang yang juga terjajah oleh perasaan bersalah masa lalu. Banyak ketemu orang tidak bisa move on dari masa lalunya, menyesali dirinya, akhirnya dia tidak bisa maju. Terjajah oleh rasa bersalah. Mungkin dia pernah lakukan sesuatu, terjajah oleh kegagalan masa lalu. Aduh, kalau saya nggak begini ya, aduh saya jadi begini. Nah, saudara, hari ini ya kita akan melihat Galatia 5 ayat 1. Kita baca sama-sama 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Dimulai dengan kata supaya kita sungguh-sungguh merdeka.
Semua orang pasti mau sungguh-sungguh merdeka. Semua orang pasti mau kebebasan. Ya. Cuma kebebasan yang seperti apa nanti kita pelajari. Kita yang tadinya terbelenggu, sekarang ada berita baik bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Telah memerdekakan itu menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan masa lalu sudah selesai, tapi dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Yesus memerdekakan kita lewat karyanya di atas kayu salib. Karya Tuhan Yesus di kayu salib gak diulangi tiap Paskah tuh, sekali aja. Sekali aja, gak tiap Paskah Tuhan Yesus disalib lagi, enggak. Tapi dampaknya, pengaruhnya kita rasakan. Buat kita yang percaya, kemerdekaan itu menjadi bagian kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pertanyaannya, Kristus memerdekakan kita dari apa? Buktinya utang saya belum lunas Pak, padahal sudah dibaptis. Udah dibaptis tapi cicilan masih datang, debt collector masih nelpon. Dimerdekakan dari apa? Ya, yang pertama, kita bebas dari hukum legalisme. Apa itu hukum legalisme? Ya, pada zaman Paulus, agama Yahudi pada waktu itu di Timur Tengah, di Israel, mereka punya pikiran begini, mereka punya anggapan kalau kamu nggak bisa selamat kalau kamu belum disunat. Artinya kamu tidak bisa selamat, kamu tidak bisa masuk surga kalau kamu belum melakukan hukum ini, dan ini. Jadi kita lakukan dulu baru bisa, ya kan? Nah, itu dulu. Nah, konteksnya sekarang gimana? Untuk masa kini ada orang yang beranggapan saya nggak layak menyembah Tuhan karena saya masih berdosa. Ada orang diajak ke gereja, ayo ke gereja. Nanti ya, hidup saya belum benar, saya nggak mau ke gereja. Ada orang-orang yang punya konsep legalisme begitu. Jadi mau datang sama Tuhan itu harus benar dulu, harus sempurna dulu, barusan diterima. Mau melayani juga begitu, saya nggak mau melayani. Hidup saya masih belum benar. Ya kalau nunggu kamu benar ya nggak benar-benar. Kita datang sama Tuhan supaya Tuhan perbaiki. Makanya saya selalu katakan gereja itu sebetulnya bukan showroom. Saudara tahu showroom? Yang ditampilkan di showroom barang bekas. Sekalipun showroom mobil bekas itu mobil dipoles dulu, beset-besetnya digosok dulu, mesinnya diperbaiki dulu, olinya diganti supaya waktu pembeli coba, wah kayak baru ini. Showroom itu menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatannya sempurna. Gereja bukan showroom. Yang tampil di depan bukan sempurna. Ada salah-salah is okay. Tapi gereja adalah bengkel. Amin. Saudara dan saya ada di bengkel. Kalau saudara bawa kendaraanmu ke bengkel buat apa? Buat dipamerin? Enggak, buat diperbaiki. Betul kan? Diperbaiki. Kampas rem yang udah aus diganti. Ya, bunyi mesin yang klatak-klatak diberesin. Hidup kita juga perlu diperbaiki. Makanya kita datang sama Tuhan. Ya, memang Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna. Tapi bukan Tuhan berkata, barang siapa sempurna, boleh datang kepadaku. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang lebih lesu dan berbeban berat. Yang udah babak belur, yang udah kecapean di dunia ini, Tuhan udah mari datang. Jadi yang diundang Tuhan bukan yang gagah perkasa, bukan yang lagi saya lanjut. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini yang dibebaskan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mematahkan hukum legalistik, bahwa datang sama Tuhan harus kudus, bahwa datang sama Tuhan harus sudah sempurna dulu. No. Ya. Jemaat di Galatia, rintisan Paulus, banyak orang-orang yang akhirnya mengajarkan, oh kamu gak bisa mendapat anugerah Tuhan, harus sunat dulu, harus memenuhi hukum Taurat dulu, harus memenuhi syariahnya dulu, ini syariah itu aturan. Kalau nggak bisa memenuhi, nggak bisa, kamu nggak layak. Tapi semua itu dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi berkata saya nggak layak untuk menyembah Tuhan.
Tapi saya datang kepada Tuhan. Tuhan melayani saya. Tuhan menerima saya. Gereja bukan showroom, gereja adalah bengkel buat kita semua, termasuk saya. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Karena di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita nggak boleh memegahkan diri. Kita selamat, kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh menyembah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Iya betul kita nggak layak. Iya betul kita nggak kudus. Iya betul kita belum sempurna. Tapi Tuhan mengundang kita untuk disempurnakan. Gereja itu bukan kumpulan orang benar atau kumpulan orang sempurna. Tapi justru sebaliknya, gereja adalah kumpulan orang yang tidak sempurna, yang rindu disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan cari gereja yang sempurna. Kalau saudara ketemu gereja yang sempurna, cepat keluar dari situ. Kenapa? Karena saudara di situ gereja yang sempurna jadi nggak sempurna, karena kamu nggak sempurna. Bisa ngerti saudara? Iya kan? Kalau kamu cari gereja yang sempurna, oh di gereja ini sempurna, keren semuanya. Jangan masuk. Kenapa? Nanti karena kamu jadi nggak sempurna, lu suka bikin masalah sih. Justru karena kita suka bikin masalah, kita masih nggak benar, kita perlu datang ke rumah Tuhan. Kalau saudara melihat satu kelemahan di gereja ini, solusinya bukan saudara pindah cari gereja lain. Solusinya saudara doakan. Solusinya saudara doakan. Terus merdeka dari apa lagi? Ya. Tuhan Yesus membebaskan kita dari penghukuman. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah siapa di sini nggak pernah berdosa? Berarti siap terima upahnya ya? Siap terima maut kan? Iya, karena saya berdosa, saya harus terima maut. Itu upahnya, itu konsekuensinya. Tetapi karya Kristus mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 57. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 57. Korintus 15 ayat 57. Begini firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Makanya pujian tadi, Yesus memberiku kemenangan. Dia yang berjuang, dia yang berperang, kemenangannya kasih kita, bukan itu anugerah. Karya Kristus mengalahkan maut. Dia sudah menang dari maut. Nah, karena itu Roma 8 ayat 1. Balik lagi Roma 8 ayat 1. Banyak ayat hari ini ya Bapak Ibu, supaya kita paham. Karena ini adalah fondasi iman kita, fondasi kekristenan. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan sejati. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Kok bisa? Padahal tadi upah dosa adalah maut. Faktanya kita berdosa. Tapi kok nggak ada hukuman? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang sudah menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Sehingga bagi saudara dan saya, bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Jadi sebejat apapun hidupmu dahulu, serusak apapun hidupmu, Tuhan katakan, ketika kamu di dalam aku tidak ada penghukuman. Kamu gak dihukum. Kamu gak dihukum. Bukankah ini anugerah terbesar? Bukankah ini gak bisa dibayar oleh apapun? Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Nah, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Tahu gak cirinya orang dalam Kristus gimana? Yuk, 1 Yohanes 2:6. 1 Yohanes 2:6 tolong Pak Budiman Nurul bacakan yang suaranya keras. Saya percaya kalau beliau membacakan ini nggak perlu mic. Nanti kalau dia khotbah nggak usah pakai mic. 1 Yohanes 2 ayat 6. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tahu cirinya? Tadi saudara bilang saya di dalam Kristus. Apakah Anda sudah hidup seperti Kristus setelah hidup? Belum. Amin. Kita OTW ke sana, amin. Kita OTW. Kita sedang belajar hidup seperti Kristus hidup. Bilang sebelahnya, kita OTW ya ke sana. Jangan di tempatmu terus OTW, harus seperti Kristus. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya mustahil kita yang harus dihukum kok dibebaskan. Ya, itulah keajaiban iman Kristen. Itulah keajaiban iman Kristen. Kita nggak perlu gantikan hukuman itu dengan amal kita. Ya, kita nggak perlu gantikan amal penghukuman itu dengan perbuatan baik kita, tapi Kristus yang sudah selesaikan bagi kita. Luar biasa. Bagian kita harus hidup seperti Kristus. Wah Pak, saya nggak sanggup Pak hidup seperti Kristus. Kenapa? Ada seorang anak muda gitu. Saya bicara ayat ini langsung nemuin, Pak, saya nggak sanggup hidup seperti Kristus. Kenapa? Tuhan Yesus kan gak menikah, saya ingin menikah Pak. Bukan sisi itunya yang Tuhan maksud. Yang ayat Alkitab maksudkan bukan sisi jasmaniahnya Tuhan Yesus. Wah, saya mau hidup seperti Tuhan Yesus, pakai janggut panjang. Tuhan Yesus orang Timur Tengah pakai jenggot, saya juga pakai jenggot gitu. Bukan sisi itunya, tapi bicara soal karakternya. Karakternya seperti Kristus. Apa karakter Kristus? Mengampuni, ya. Berbuat baik, ya. Tidak lelah melakukan tanggung jawabnya. Semua kita bisa pelajari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya merdeka dari apa lagi? Ya, bebas dari kuasa dosa. Saudara, dosa itu bukan hanya tindakan. Saudara pikir dosa itu hanya tindakan, bohong, udah selesai. No. Dosa itu ibarat Tuhan. Dia itu Tuhan yang menguasai. Dia Tuhan yang menguasai. Ya, sebelum mengenal Kristus, kita mungkin tidak bisa berhenti berbohong, tidak bisa berhenti berkata kasar, tidak bisa berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena dosa itu Tuhan yang mengikat, Tuhan yang menguasai hidup kita. Orang kalau udah bohong, ya bohong terus. Seperti tadi saya katakan, kalau nggak bohong satu hari itu kepalanya muter, migrain. Jadi harus bohong. Saya punya satu cerita waktu saya melayani di Kalimantan Barat. Seorang anak didik kami, saya nggak tahu latar belakangnya, dia masuk menjadi hamba Tuhan, ya udah masuk training center. Tapi tiap kali kok dia muntah darah, tiap hari muntah darah. Ngeri kan? Saya bawa ke rumah sakit, di ronsen nggak ada penyakit apa-apa. Nah loh, kenapa? Saya pelan-pelan ngomong, kamu kenapa? Akhirnya dia panggil saya kan Pak IAP. Saya pernah belajar ilmu. Ilmu untuk apa? Ya untuk sukses, supaya kaya. Saya dari keluarga miskin. Nah ilmunya gimana? Ya saya, apa yang saya kerjakan pasti berhasil, tapi saya harus melakukan syaratnya. Syaratnya apa? Ngeri saudara syaratnya. Mau tahu? Tiap hari dia harus bersetubuh dengan wanita, siapapun. Istri saya hampir berkosa. Jadi nafsunya kuat banget, tiap lihat wanita dia pengen nidurin wanita itu. Dan itu memang syaratnya. Setelah dia nidurin, seperti ada kekuatan baru. Dan dia kerja apapun pasti berhasil.
Kalau nggak melakukan, muntah darah. Dan di training center kan nggak ada kesempatan bikin begitu, ya kan? Waktu dia belum masuk ke training center kami, ya dia dengan wanita tunasusila, dengan WTS. Tapi begitu di tempat kami, dia nggak bisa. Akhirnya itu tuannya itu, perzinahannya itu menggerogoti tubuhnya, muntah darah. Akhirnya kita doakan, kita lepaskan. Yesus membebaskan dia. Saudara, hati-hati. Jangan pikir dosa itu hanya sebuah tindakan. Dia adalah Tuhan yang menguasai kita. Sekali saudara melakukan, dia akan terus menjerat saudara. Ya. Di dalam Kristus, rantai kuasa dosa diputus. Kita punya pilihan. Sekarang kita yang ada di dalam Kristus, kita punya pilihan dan bisa memilih. Ada orang yang punya pilihan tapi nggak bisa memilih. Kita punya pilihan mau berdosa atau tidak, ya kan? Tapi kita bisa, kita punya kemampuan untuk memilih, untuk mengikuti dorongan untuk berdosa atau menolak. Kadang-kala kan kita menyalahkan orang lain. Kita manusia itu seringkali cenderung menyalahkan orang lain. Itu dosa keturunan. Dari Adam dan Hawa itu begitu. Kenapa kamu makan buah itu? Adam ditanya gitu sama Tuhan. Ini perempuan itu yang kasih ke aku. Ya kalau dia kasih kamu gak makan kan gak apa-apa. Tapi kenapa kamu makan? Lalu Hawa ditanya, kenapa kamu? Ular. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kristus kita punya pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa. Karena rantai yang mengikat kita sudah diputus. Di dalam Kristus kita bisa memilih. Sekali lagi kita bisa memilih mau lepas gak dari perbuatan buruk itu. Tapi kadang-kala kita masih suka sih masalahnya. Kita masih suka. Kalau masih suka itu susah. Seorang anak gak boleh main game, dilarang kayak apapun. Dia wifi dimatikan, dia minta wifi passwordnya tetangga, pakai wifi tetangga. Handphonenya diambil, pinjam temannya. Kenapa masih suka? Masalahnya di hati kita ini. Kenapa? Kita sudah terbelenggu. Saya punya gambar seperti ini, saudara. Ya, diperbudak dosa itu seperti ini, seperti orang yang dirantai. Dia bukannya nggak mau berusaha, dia berusaha, tapi gagal maning. Rantainya begitu kuat mengikat. Begitu dia mau lepas, ditarik lagi. Dan bukan cuma satu rantai, banyak rantai yang belenggu kita. Gambaran kuasa dosa itu seperti ini. Kuasa yang begitu mengikat kita. Kita nggak bisa lepas. Kalau saudara diikat, ya, saudara nggak bisa lepas kan? Karena nggak ada yang Wonder Woman atau nggak ada yang Superman di sini kan? Saudara perlu orang untuk melepaskan saudara. Yesus yang melepaskan saudara. Haleluya. Tadi merdeka dari apa? Sekarang merdeka untuk apa? Sudah merdeka untuk apa? Ya kan? Galatia 5 ayat 13. Kita baca di layar ya. 2-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi merdeka itu panggilan. Kita dipanggil untuk merdeka. Kalau dipanggil, kita merespon apa enggak? Banyak orang dipanggil oleh Tuhan, tapi dia nggak respon. Dia masih suka diperbudak oleh dosa. Sudah dipanggil mau dimerdekakan, nggak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan ketika kita dipanggil untuk merdeka, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Merdeka yang Tuhan Yesus maksudkan, merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Saudara, ada bahaya yang namanya kemerdekaan palsu. Kemerdekaan palsu ini gini gambarnya.
Saya kan udah diselamatkan oleh anugerah. Dosa saya kan udah diampuni. Saya nggak dibawa hukuman, puji Tuhan. Ya, karena itu artinya ya saya boleh bebas hidup sesuka saya. Saya mau mabuk, saya mau selingkuh, toh nanti juga diampuni lagi. Kan katanya kasih setia Tuhan tidak terbatas. Jadi saya berdosa juga nanti diampuni lagi. Ini kemerdekaan yang palsu. Kenapa saya katakan kemerdekaan yang palsu? Saudara, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya belum merdeka. Orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya, dia masih diperbudak oleh hawa nafsunya kan? Ya. Dia belum merdeka. Dia masih diperbudak oleh keinginannya sendiri. Jadi dia belum merdeka. Kalau cara pandangnya seperti itu, saya mau hidup, kan Tuhan sudah ampuni saya, nggak apa-apa, dosa lagi nggak apa-apa. Ya bawa sedikit, korupsi sedikit, tapi saya hasil korupsi, saya ambil perpuluhannya buat gereja kok. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya duitnya nggak salah, karena duit itu nggak ada duit haram, duit halal. Haram halal itu orangnya, kelakuannya, ya kan? Saudara, coba di dompet saudara ada berapa lembar? Bisa bedakan mana duit halal, nggak ada kan? Adanya duit palsu sama duit yang asli. Ya. Tapi yang haram halal itu perilaku manusianya. Jadi kadangkala banyak orang Kristen yang ada kelompok tertentu yang namanya hyper grace, anugerah Tuhan selalu tersedia, nggak apa-apa bikin dosa, toh nanti juga Tuhan ampuni lagi. Dengar, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan nggak bisa dibodoh-bodohi. Ya. Mungkin orang tua kita bisa bodoh-bodohin, pasangan kita bisa bodoh-bodohin, tapi Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ya, pada hakikatnya kemerdekaan itu, kemerdekaan sejati adalah kesempatan untuk kita melayani melalui kasih. Ya, kita dibebaskan dari egois agar kita terikat dengan kasih. Kasih itu punya musuh utamanya adalah egois. Orang yang egois gak bisa mengasihi. Perhatikan, orang yang egois gak bisa mengasihi. Kalau saudara bisa mengalahkan egomu, kamu bisa mengasihi. Contoh, saudara punya kue satu, ada orang pengemis kelaparan, saudara punya kue, lagi lapar juga. Kalau yang egois, itu cuma satu. Tapi kalau dia bisa mengalahkan egonya, minimal dipotek separuhan. Mengasihi, ya. Mengasihi berlawanan dengan ego. Ego maunya buat saya, tapi mengasihi berkata berikan. Ego selalu berkata untukku dan untukku. Tapi kalau kasih, berikan dan berikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk seperti Kristus. Tadi kan cirinya orang yang di dalam Kristus kan seperti Kristus kan. Kristus kalau mau ego, ngapain dia harus sampai-sampai ke dunia disalib? Tapi dia berikan hidupnya buat saudara dan saya. Apakah masih kurang itu? Terlalu besar yang dia lakukan buat kita. Kemerdekaan sejati ditandai oleh kemampuan untuk mengorbankan diri. Kita bisa mengorbankan diri karena Kristus juga sudah mengorbankan diri. Ya. Mengorbankan diri untuk apa? Untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kesukaan orang lain. Tapi banyak orang tua mengorbankan diri untuk kesukaan anaknya. Perhatikan, beda ya, mengorbankan diri untuk kebaikan, mengorbankan diri untuk kesukaan. Banyak orang tua mengorbankan diri untuk kesukaan anaknya. Semua yang diminta anaknya dibeli. Orang tuanya sampai rela makan sama ikan asin pun satu potong buat sehari. Tahu cara makannya gimana? Nasi tempelin makan, ikan asinnya buat nanti siang lagi, buat sore lagi, malam barusan dimakan. Supaya apa? Supaya ngirit, Pak. Anak saya minta ganti handphone, Pak. Itu namanya mengorbankan diri untuk kesukaan. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Anak mulai remaja minta motor, wah orang tuanya sampai rela pinjol beliin motor. Belum setahun motor dipakai kebut-kebutan, nabrak pohon, hancur. Bukan itu yang Tuhan mau.
tapi kita mengorbankan diri untuk kebaikan. Mengorbankan diri untuk kebaikan gimana? Para orang tua dengar, kalau kamu berkorban buat anakku, ya. Walaupun tadi malam baru ada arisan atau ada acara sampai tengah malam, tapi besok pagi anaknya bilang, ayo sekolah nih, ayo ibadah. Berkorban kan? Harusnya tidur, antar anakmu ibadah. Berkorban kan? Berkorban, tapi itu untuk kebaikan dia. Kadang-kala kita berkorbannya untuk kesukaan. Kenapa? Kalau nggak diturunin Pak, kalau nggak diturunin tuh anak saya, cerewetnya lebih dari mak-mak. Biarin aja dia berhijab. Kita harus bijak dalam memberi sesuatu kepada anak. Ya. Kasih permen. Makanya nggak heran hari-hari ini banyak anak kecil yang cuci darah. Kenapa? Gula darahnya tinggi. Lah makanya manis terus, nggak dikontrol. Kita mengorbankan diri. Adalah, alhamdulillah, daripada ribut. Mending daripada ribut apa daripada cuci darah tuh anak. Kalau saya mendingan ribut, mendingan berisik daripada harus dampingi anak cuci darah. Hancur hati kita sudah. Perhatikan yang punya anak kecil. Kasih itu berkorban untuk kebaikan orang, bukan untuk kesukaan orang, bukan untuk kesenangan orang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dimerdekakan untuk mengasihi, untuk melayani. Jadi tema kemerdekaan itu relevan banget dengan tema utama kita, datang untuk melayani. Karena orang yang belum merdeka nggak bisa melayani, betul nggak? Orang yang masih egois belum bisa melayani. Coba kalau pemain musik ini egois, yang ini mintanya nada C, bassnya G, ininya E, udah bubar ya saudara. Harus melepaskan egonya. Dalam pelayanan harus melepaskan egonya. Nggak bisa mau-maunya gue seperti ini. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, saya kasih contoh. Ini gambar apa nih? Anak sakit. Anak sakit? Saya tanya, ini bapaknya nungguin anaknya. Dia harusnya bisa tidur tapi nungguin terus. Dia tuh keringetan, capek. Dia lakukan karena apa? Ada yang bayar? Ada di sini orang tua yang jaga anaknya di rumah sakit minta bayaran sama istrinya? Enggak kan? Kenapa bapak-bapak mau? Karena kasih. Karena mengasihi anak, ditungguin, rela, nggak tidur semalaman. Mak lebih lagi, ya kan? Mama lebih lagi. Kalau anak sakit, kalau bisa sakitnya pindahin ke aku. Betul nggak? Mama suka bilang begitu. Ya kan? Iya. Apa sih? Siapa yang nyuruh saudara begitu? Siapa yang nuntut saudara begitu? Enggak kan? Itu terjadi secara spontan. Itu terjadi begitu saja dari hatimu kan? Rasa kasihan, rasa iba, kalau bisa. Apalagi lihat tuh bocah kecil ditusuk infus, susternya nggak pintar, tusuknya bolak-balik, wah pasti mama mencah-mencah tuh. Tusuk, kiri kanan, anak udah teriak-teriak. Karena apa? Karena kasih. Kasih itu sesuatu yang tidak dibuat-buat. Sesuatu yang alami timbul dari dalam diri kita. Sesuatu yang alami. Buat anak-anak kita kan sesuatu yang alami. Ketika anak sakit, contoh yang paling gampang ya ini, ketika anak sakit, lah nggak tidur loh, padahal udah 3 hari. Anaknya nggak tidur. Kita, siapa suruh nggak tidur? Jagain katanya. Nah jagain itu kalau bisa apa? Ya pokoknya jagain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini gambaran pelayan itu seperti ini. Ya, pelayan itu seperti ini. Nggak ada yang nuntut, nggak ada yang minta balasan. Ya, apakah nanti setelah anaknya sembuh terus bapaknya bilang, ayo gantian kamu jagain papa? Kan nggak gitu. Ya. Melayan itu begitu, dengan rela, dengan tulus, nggak pura-pura, nggak sandiwara. Ya, itulah kasih yang sejati. Dan ini bisa terjadi ketika ego kita benar-benar dikalahkan. Ego kita benar-benar dikalahkan.
peruntukan. Terus saudara, selanjutnya tadi kita udah lihat kita dimerdekakan dari legalitas, dari hukuman dosa, dari kuasa dosa. Lalu kita dimerdekakan untuk melayani dengan kasih, bukan keterpaksaan. Karena kita sudah dimerdekakan, kita bisa bebas melayani. Ya. Nah, sekarang bagaimana menjaga kemerdekaan itu? Karena setelah Indonesia merdeka juga Belanda masih berusaha masuk ke Indonesia, penjajah masih berusaha merebut kembali kemerdekaan itu. Galatia 5 ayat 16, ya, jangan kembali ke daging. Ya. Daging adalah kebiasaan lama dalam keberdosaan. Jangan kembali lagi kepada kebiasaan lama. Jangan balik lagi. Ya. Ingat ilustrasi anjing hitam, anjing putih? Kalau saudara punya 2 anjing, anjing hitam, anjing putih, kalau saudara banyak kasih makan anjing putih, maka kalau anjing itu berantem, yang menang yang putih. Kalau saudara banyak kasih makan anjing hitam, yang menang anjing hitam. Kalau saudara banyak kasih makan kedaginganmu, maka kedaginganmu makin kuat, egoismu makin tinggi, perbuatan-perbuatan daging makin muncul. Jangan kasih makan daging, tapi kasih makan roh. Jangan kasih makan daging, kasih makan roh. Supaya rohmu kuat. Daging ini memang sekutunya dunia. Dia bestinya dengan dunia. Sebab itu jangan kasih makan daging. Ya. Galatia 5 ayat 18, 22, 23 itu tentang buah roh. Saudara yang dikasih Tuhan, biarkan Roh Kudus memimpin. Daging jangan kembali ke perbuatan daging, biarkan Roh Kudus yang memimpin. Buah roh adalah bukti nyata bahwa seseorang benar-benar merdeka. Kalau kita benar-benar sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita akan memunculkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Dan itu bukan dari usahanya sendiri, tetapi karena ia mau taat dalam pimpinan Roh Kudus. Dia taat. Orang yang dipimpin nanti 17 Agustus itu nanti ada upacara, ya kan? Ada upacara di sekolah, di kelurahan, di Pemda, di nasional juga ada. Kalau saudara lihat upacara 17 Agustus di Istana Negara, ada yang namanya pemimpin upacara, ya kan? Barisan itu ada pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya bilang belok kanan, tapi yang ikutnya nggak belok kanan, gimana saudara? Bubar. Tapi seringkali itu yang kita lakukan sama Tuhan, kan? Tuhan bilang jangan, kita bilang nggak apa-apa Tuhan, sedikit kali ini aja deh Tuhan. Kita masih nawar. Tuhan bilang lakukan. Tuhan, aduh kok dilakukan gimana ya? Cicilanku aja belum ketutup, kasih perpuluhan lagi, gimana nih Tuhan? Tuhan bilang suruh lakukan, kita nggak lakukan. Tuhan bilang jangan, kita justru lakukan. Apa yang terjadi? Ya bubar barisannya, hidupnya bubar. Jadi bukan salah yang memimpin, tapi salah yang dipimpinnya nggak mau taat sama Tuhan, kan gitu. Kitanya nggak mau taat sama Tuhan. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa dipimpin oleh Tuhan, kan gitu? Kita bisa mengalami pimpinan Roh Kudus dengan 4 hal. 4 hal ini seperti meja, kakinya 4. Ya, doa. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, harus rajin berdoa. Doa itu apa sih? Banyak kali orang Kristen salah ngerti. Doa itu dipikir list permintaan. Minta berkat, minta sehat, minta apa lagi? Banyak deh mintanya di situ. Ya kan? Doa itu bukan cuma minta. Pernah nggak doa? Saudara berdoa, tapi saudara nggak minta sama sekali. Isinya cuma memuji Tuhan. Doamu cuma bilang gini, Bapak, Kau baik, Kau setia, Kau luar biasa Tuhan, gak pernah ninggalin aku. Kau tuh ya Tuhan, aduh keren banget deh. Keren banget Tuhan buat hidupku. Begitu saya melangkah salah, Tuhan ingatkan, aduh kalau saya gak diingatkan Tuhan, hancur hidupku Tuhan.
Tuhan, Engkau keren, Engkau dahsyat, Kau gunung batuku Tuhan, Kau pahlawanku yang memberi kemenangan. Gak ada mintanya kan? Tapi bagaimana doa kita? Ya, saya pernah dulu, waktu saya masih praktek jadi mahasiswa teologi, teman saya berdoanya, jadi saya ketawa, Tuhan, kami mau tidur, habis pelayanan, kami mau tidur. Tuhan jagai lindungi kami Tuhan. Jagai lindungi kami dari nyamuk-nyamuk yang nakal. Ya Tuhan, Tuhan suruh jadi obat nyamuk, dia tinggal pasang baygon aja mau ngerepotin Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan disuruh jagain dia dari nyamuk. Tapi Tuhan kita itu baik banget, saudara, gak marah. Coba saudara ngomong gitu sama pimpinan saudara di kantor. Ditabuk iya saudara. Tapi Tuhan gak marah. Nah, saudara yang dikasih itu, kita kan kadang-kala suka kurang ajar sama Tuhan ya. Ya kan? Tuhan sertai saya, emang Tuhan algojo kamu, bodyguard kamu, suruh sertai. Jarang sekali kita puji Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam doa kita. Jadi doa itu banyak dimensinya, bukan cuma minta. Bisa dalam doa itu saudara cuma bersyukur, Tuhan terima kasih buat nafas hidup, Tuhan terima kasih buat oksigen. Aduh, waktu COVID kemarin oksigen mahal, tapi Tuhan kasih saya seumur hidup gak pernah ada tagihannya. Betul? Gak ada tagihan buat oksigen saudara kan? Listrik ada, air ada, oksigen gak ada tagihannya. Tuhan yang kasih. Kalau dihitung tuh berapa juta saudara? Hitung aja. Satu tabung segini berapa? Sehari berapa habisnya? Pernah gak berterima kasih untuk hal itu? Terima kasih Tuhan masih bisa melihat. Terima kasih Tuhan, rambut alis ini gak panjang-panjang. Cuma kalau panjang-panjang kan pengeluaran lagi buat foto. Tuhan itu dahsyat loh saudara. Tapi kita gak pernah mengucap syukur untuk hal-hal gitu. Kita mengucap syukurnya kalau ada transferan 10 juta baru, oh terima kasih Tuhan, kasih setiamu ya kan? Untuk hal-hal yang kecil kadang-kadang kita lupa ya. Doa bukan hanya minta. Kemudian kita bisa hidup mengalami pimpinan Tuhan kalau kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara, banyak kali orang Kristen, terutama kalangan karismatik itu salah ngerti dipimpin Roh Kudus itu. Dia pikir seperti dipimpin oleh bosnya. Hari ini kamu ke gereja, pakai celana jeans, pakai baju pink ya. Dia pingin dengar suara Tuhan kayak gitu. Alah, Tuhan itu kurang kerjaan apa ngurusin baju kamu? Ya kan? Ada orang yang begitu. Jadi nunggu pimpinan Tuhan. Lalu kenapa kamu gak ke gereja? Ya Tuhan gak suruh saya ke gereja. Mana ada Tuhan ngomong, hai anakku pergilah ke gereja. Udah ada di dalam Alkitab ini. Janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi pimpinan Tuhan itu bukan sesuatu yang supranatural, tetapi sesuatu yang alamiah. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan sesuatu pengertian. Nah itulah pimpinan Tuhan. Contohnya, saudara lagi susah, berasmu udah habis, begitu mau tarik saldo di ATM, ATM-nya minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Coba pakai QRIS, QRIS-nya juga minta maaf. Pulang gak bawa beras. Apa yang dilakukan? Ketika kita rajin baca Alkitab tiap hari, Roh Kudus akan munculkan apa yang kita baca. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Oh iya, saya gak perlu khawatir. Burung aja loh, gak kerja, bisa makan. Saya percaya Tuhan sediakan. Itu tuntunan Tuhan seperti itu. Sederhana tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, baca dan renungkan firman Tuhan. Ya, kemudian persekutuan. Seperti hari ini, persekutuan itu gunanya untuk apa? Kita diingatkan, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, kita menguatkan, ayo semangat. Lihat, oma-oma berdua ini nyanyinya luar biasa, harusnya di belakang-belakang. Makanya saya suruh oma-oma duduknya di depan terus, saya kasih contoh yang belakang-belakang. Yang sudah oma-omanya bisa semangat memuji Tuhan, ya mudah-mudah ya Allah.
harus lebih semangat. Amin. Iya, itu fungsinya persekutuan. Jadi kita termotivasi oleh kehadiran orang lain, termotivasi oleh semangat orang lain memuji Tuhan, ya, termotivasi oleh kesaksian orang lain. Ya, kemudian yang terakhir, hidup dalam ketaatan. Firman Tuhan itu akan benar-benar berasa hidup kalau kita lakukan. Ya, benar-benar berasa hidup kalau kita lakukan. Sama seperti kalau saudara ke dokter dapat obat, tapi obatnya nggak dimakan, ya nggak sembuh, nggak ngefek, ya kan? Dilakukan. Anjuran dokter dilakukan. Kalau diare jangan makan pedas. Tapi kita kan kopok lombok, apalagi diare nggak makan pedas. Selesai diarenya sambung lagi, lanjut lagi katanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya ketaatan sama Tuhan juga sederhananya seperti itu. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Oke, tanyakan sama diri sendiri sekarang. Apa yang paling sulit Anda lepaskan? Ya, apa yang paling sulit Anda lepaskan? Apakah ada kebiasaan buruk yang susah dilepaskan? Ada pikiran negatif? Kau lihat orang tuh selalu negatif terus. Ya, waktu zaman COVID memang pikiran kita harus negatif. Supaya kalau dites hasilnya negatif gitu maksudnya. Tapi saya punya tetangga, ini agak lain memang. Orang lain kalau dites negatif senang, dia dites positif senang, dia pasang di status, puji Tuhan saya positif. Nah kita bingung, ternyata positif hamil. Dia menikah berapa tahun belum ambil hamil, pas COVID dites positif hamil, senang. Itu lain kasus. Saudara dikasih Tuhan, harus kalau kita punya pikiran negatif susah dilepaskan, ayo serahkan itu semua sama Tuhan. Ya, rasa takut menghadapi masa depan, takut menghadapi hari esok, ya. Punya emosi yang merusak, emosi yang tidak terkendali, susah banget dilepaskan, Pak. Susah banget. Ya kalau udah marah itu, kalau nggak banting barang, Pak, nggak puas rasanya. Saya bilang jangan, lebih baik kasih ke saya aja. Kalau ada handphone, kalau iPhone 17 di tanganmu, kalau lagi marah kasih saya dulu, jangan langsung dibanting gitu ya. Ya, serahkan itu sama Tuhan. Ya, karena hanya Tuhanlah yang memerdekakan saudara. Orang yang terikat nggak bisa lepas dengan sendirinya. Perlu orang yang tolong kita untuk lepas. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Lanjutnya, mau berlatih? Mau berlatih, ini latihannya. Minggu ini, tadi kan kita dimerdekakan untuk melayani. Minggu ini gunakan waktu, harta atau tenaga Anda untuk membantu seseorang tanpa mengharapkan pujian dan tanpa mengharapkan terima kasih dari dia. Bantu dengan tulus. Itu latihan supaya kita merdeka dari egois. Itu latihan supaya kita nggak jadi egois. Bantu siapapun yang nggak kenal, yang kenal, bantu. Bantu itu nggak melulu pakai duit, saudara, ya kan? Saya sering kali membantu orang nggak pakai duit. Saya sering kali membantu orang dengan memberikan nomor handphone. Ada masalah, begini. Aduh Pak, gimana ya? Bisa nggak begini? Ya, kamu hubungi ini. Terbantu. Hanya menghubungkan itu kan bantuan kan? Jadi jangan berpikir saya masih miskin, saya nggak bisa bantu orang. Loh, membantu nggak perlu duit. Ya, membantu nggak perlu duit. Dengan perhatian saudara, ada orang itu bantuannya hanya perlu saudara duduk mendengarkan dia, mendengarkan 2 jam kelar masalahnya. Kan pernah saudara gitu, orang punya masalah, Pak, iya, ya gimana? Bentar Pak, saya mau cerita. Udah saya diam. 2 jam ngomong. Terus gimana? Udah Pak, saya udah lega Pak, terima kasih Pak. Saya nggak ngomong apa Pak, hanya didengarkan. Banyak orang hari-hari ini perlu didengarkan. Karena apa? Orang kebanyakan pengennya ngomong. Ayo saudara, aku lebih senang ngomong atau lebih senang dengerin? Kadang-kadang kita mendengarkan orang aja sudah menolong dia, mengangkat sebagian besar beban hidupnya. Jadi latihan ya hari ini, minggu depan kirim laporan ke saya. Kirim laporan di grup. Ya, saya udah selesai latihannya Pak, saya lakukan ini. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, ya kesimpulannya, kita merdeka hanya karena Kristus. Kita merdeka dari kutuk hukum dan kuasa dosa. Kita merdeka untuk mengasihi Tuhan dan sesama.
Kita menjaga kemerdekaan itu dengan berjalan di dalam Roh. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tim present worship kembali ke posisinya. Saya nggak bisa kasih kemenangan sama saudara. Yesus yang beri kemenangan buat saudara. Amin. Ya. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari belenggu apapun yang mengikat kita hari-hari ini. Berikan pujian tadi. Yesus menegakkan. Yesus ada di tengah kita. Dia akan memberikan kemenangan itu. Dia pelepas yang sejati. Dia pembebas yang sesungguhnya. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku punya kebiasaan buruk ini, Tuhan. Aku gak bisa. Aku sudah berusaha tapi aku gagal. Aku angkat tanganku, pegang tanganku, berikan kemenangan itu, supaya aku benar-benar
bebaskan dari kuasa dosa. Supaya aku bisa melayani sesamaku dengan kasih. Haleluya. Yang pribadi berdoa, gunakan kesempatan ini. Perintahkan semua belenggu-belenggu yang mengikat, rantai-rantai asing yang mengikat saudara, cerita sama Tuhan. Berarti saudara ke dokter, saudara cerita semua penyakit saudara. Hari ini Tuhan Yesus ada di tengah kita, dia seperti dokter. Ya, dia membebas kita, dia mau bebaskan siapa saudara. Apa yang menjadi belenggu saudara? Sampaikan sama Tuhan. Hai Tuhan Yesus, lawat umatmu hari ini, memahami mereka, bebaskan mereka dari setiap ikatan, bebaskan mereka dari setiap kutuk, bebaskan mereka dari setiap kebiasaan buruk, dari perilaku-perilaku yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman. Putuskan siap rantai-rantai membelenggu umatmu hari ini. Haleluya, haleluya. Kau yang memberi kami kemenangan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas ego kami, supaya kami bisa melayani, supaya kami bisa berbuat kasih kepada sesama kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini kembali. Yesus memegangku, yakin dia pegang hidupmu. Tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Kami akhirkan pujian ini, kami terima kemenangan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa, dari setiap rantai-rantai maut, dan biarlah kami hidup seperti Kristus hidup. Kami melayani sesama dengan kasih. Kami tidak lagi melayani ego kami. Sudah selesai kami dengan ego kami. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar dimerdekakan, dan kami tidak mau menggunakan kemerdekaan ini untuk hidup dalam dosa lagi. Kami mau gunakan untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu kemenangan itu sudah pasti bagi kami. Kami merdeka. Kami tidak perlu takut dengan apapun juga. Kami tidak perlu terjajah. Kami tidak perlu tunduk lagi kepada apapun yang ada di dunia ini. Biarlah kami senantiasa terikat dengan kasih-Mu. Biarlah kami senantiasa diperbaharui
semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman sudah hamba sampaikan, Roh Kudus yang melanjutkan, menumbuhkan siap benih-benih firman Tuhan, menguatkan umat-Mu, mereka melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk merdeka dari dosa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau melepaskan Tuhan kuasa-kuasa yang membantu kami untuk berbuat jahat ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami selalu ada di dalam jalan yang benar ya Tuhan Yesus. Ajar kami selalu untuk mengerti Tuhan, untuk setiap ajaran-Mu yang mengajarkan kami untuk berbuat kebenaran ya Tuhan Yesus, agar kami boleh merdeka dari setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa untuk setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami yang setiap kami berbuat dosa, berbuat jahat ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami Bapa boleh melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Biarlah Bapak Gembala kami lebih setia lagi Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan, di sini juga kami membawa sebagian dari apa yang Kau beri kepada kami Tuhan. Engkau kembalikan ya Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan ini ya Tuhan Yesus, agar boleh digunakan di tempat ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau lah yang tahu Tuhan setiap pergumulan yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Engkau lah yang menjawab setiap pergumulan kami, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena di tempat ini, di tempat persekutuan ini kami bertemu kembali kepada saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Obaja Irawan Karyadi. Terima kasih untuk firman-Nya Tuhan yang sudah mengingatkan kami, sehingga kami boleh hidup sama seperti Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkomitmen Tuhan, untuk kami boleh merdeka dari dosa kami. Untuk kami tidak egois, tapi kami boleh memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Untuk kami boleh bertobat dari perbuatan sikap kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau Roh Kudus yang memampukan kami, untuk kami bebas, untuk kami terlepas dari belenggu-belenggu dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Mengucap syukur untuk para pengerja-Mu. Biarlah kasih-Mu terus menyertai beliau semua Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau berikan kami beribadah di ruko ini Tuhan. Engkau memberkati tetangga kami Tuhan, yang sudah memperbolehkan kami beribadah. Engkau memberkati usaha keluarga mereka, sehingga keberadaan kami di tempat ini menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Memberkati RT RW di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarga beliau, pekerjaan beliau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah kesulitan perekonomian yang semakin sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Biarlah setiap kami yang bersandar kepadamu, biarlah setiap kami yang selalu dekat kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna turun atas kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari bersama Engkau Tuhan. Biarlah kesulitan yang kami hadapi bukan menjadi keluh kesah kami, bukan menjadi kami mundur daripada Engkau Tuhan, tapi setiap kesulitan, setiap hal yang tidak menyenangkan
di dalam hidup kami Tuhan. Itu adalah suatu pembelajaran buat kami untuk kami tetap bahkan semakin dekat kepadamu, sehingga kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Shalom bangsa Indonesia. Kami percaya di Indonesia ini anak-anak-Mu banyak yang datang di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia dalam genggaman tangan-Mu. Memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Berikan kesehatan dan kekuatan buat beliau Tuhan. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kementerian, untuk keamanan di bangsa dan negara kami. Engkau memberkati baik itu dari kepolisian Tuhan, angkatan darat, angkatan laut Tuhan, bahkan Pamong Praja Security sekalipun. Kami percaya Tuhan, melalui beliau semua Tuhan, bangsa kami boleh aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati untuk saat ini saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, Tuhan telah sembuhkan. Sehingga minggu depan saudara kami yang sakit boleh sehat dan boleh bertemu dengan kami untuk beribadah tempat ini. Bagi yang malas Tuhan, mari Tuhan Roh Kudus berkati teman-teman kami yang enggan untuk beribadah Tuhan. Mungkin karena kelelahan atau mungkin karena ada sisi yang tidak berkenan. Mari Bapak kau jamah hatinya untuk dia boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita, kami juga pulang dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat rohani. Kiranya imanmu makin berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan biarlah pengharapan makin teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, engkau semakin teguh berdiri. Dan kiranya perbuatan kasih-Mu semakin nyata kepada semua orang. Diberkatilah engkau secara jasmani, diberkatilah usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau yang masih dalam masa pendidikan, diberkatilah studimu, sehingga kau boleh mempersiapkan masa depanmu dengan baik. Percayalah masa depanmu indah di hadapan Tuhan. Dan jadilah berkat saudara dimanapun Tuhan menempatkan saudara, supaya orang melihat kehidupan Kristus dalam hidup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh ada bersama-sama dengan Dia. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.